105 FM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan FM, kembali lagi bersama Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya di program Observasi Raw ya. Seperti biasa rekan FM, pada Jumat malam kita adakan talk show hukum bersama kantor hukum SBR dan Partners. Dan di studio FM sudah berhadir bersama Nurul, narasumber kita, Advokat Samsuri Ashari Nasution SH. Ini kalau gitu Nurul sapa dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Samsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nurul, selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Oke, apa kabar nih Bang Samsuri, sehat? Alhamdulillah cukup sehat Nurul. Nurul bagaimana malam ini? Oke, alhamdulillah sehat nih Bang Samsuri. Tadi perjalanan di luar gimana Bang? Kondisi jalanan? Ya seperti biasa, lancar sampai ke Lancar ya? Oke. Rekan FM, Nurul juga mengundang Anda semuanya untuk bergabung bersama Nurul di talk show hukum kali ini di live Instagramnya Raw FM di @rawfm Padang Sidimpuan. Juga nanti ada sesi interaktif ya, tapi hanya via telepon dan juga SMS. Berhubung karena WhatsApp kita sedang bermasalah nih, Bang Samsuri ya. Oh ya. Sedang dihack sama orang yang tidak bertanggung jawab. Oke rekan FM, untuk tema kita di malam hari ini adalah alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam hukum pidana. Iya. Benar ya Bang Samsuri ya? Iya betul Nurul. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa hukum pidana itu dapat terjadi akibat dua unsur ya rekan FM. Yang pertama adalah perbuatan dan kesalahan, di mana tidak semua perbuatan dapat dijatuhi hukum pidana. Nah, apakah perbuatan tersebut mengandung kesalahan atau tidak? Nah, kesalahan inilah yang kemudian dapat dihapus ya Bang Samsuri dengan alasan-alasan tertentu. Sebagai pembuka nih rekan FM, ada banyak sekali pemberitaan yang kita dengar, misalnya berita kriminal ya Bang Samsuri, menghilangkan nyawa seseorang tapi atas dasar pembelaan diri. Iya. Oke, untuk informasi ataupun materi selengkapnya, Nurul persilakan kepada Bang Samsuri untuk dijelaskan. Silakan Bang Samsuri. Oke, baik Nurul, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita berangkat ke sana, saya ingin memberikan tentang pengertian dulu ya Nurul, tentang apa itu hukum pidana kan. Sebenarnya pidana ini berasal dari bahasa Belanda yang kita ketahui adalah berasal dari bahasa straf. Nah, jadi sebenarnya kata-kata straf ini sudah tidak asing lagi bagi kita kan. Bahkan di waktu sekolah zaman dulu sering itu kan guru-guru kita mengatakan, oh kalau tidak dapat hafalan nanti kena straf gitu kan. Karena memang artinya itu adalah hukuman. Sehingga hukum pidana ini secara keseluruhan dapat kita artikan bahwasanya hukum pidana ini adalah suatu aturan atau sekumpulan aturan yang mana dalam aturan itu akan mengatur kepentingan masyarakat tentang segala perbuatan yang dilarang ataupun merupakan kejahatan yang diancam dengan sanksi. Nah, jadi dari situ hukum pidana ini kan bisa kita lihat sejalan dengan tujuan hukum itu, dalam artian memberikan suatu keadaan yang damai agar tidak adanya saling singgung antara kepentingan per orang dengan per orang itu kan. Nah, sehingga itulah di dalam hukum pidana itu diberikan sanksi. Nah, kalau mengenai sanksi ataupun hukuman dalam hukum pidana ini sebenarnya ada beberapa jenis Nurul. Misalnya di dalam KUHP kan dalam pasal 10 itu dikatakan ada beberapa jenis hukuman. Yang pertama adalah hukuman mati. Kemudian ada hukuman penjara, kemudian ada hukuman kurungan, dan kemudian ada hukuman denda. Itu terkait dengan hukuman pokok. Tapi sebenarnya masih ada lagi kan hukuman tutupan namanya. Kemudian ada namanya sanksi tambahan. Sanksi tambahan ini biasanya berupa pencabutan hak-hak kan gitu. Kemudian penyitaan, perampasan barang-barang tertentu dan lain sebagainya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang sanksi mengenai hukuman mati ini. Jadi hukuman mati ini sebenarnya dilakukan dengan berbagai banyak cara di seluruh lapisan dunia ini. Ada dia
yang menggunakan eh, apa namanya distrum, kemudian ada yang menggunakan gas beracun, ada yang disuntik mati, ada yang digantung atau bahkan yang dipenggal lehernya. Namun kalau di Indonesia kita menggunakan dengan cara ditembak oleh regu tembak kan. Misalnya dalam hal ini adalah tentu polisi. Namun memang kalau kita bicara tentang pidana ke hukuman mati ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi, Nurul, karena apalagi banyak yang bertentangan terhadap pegiat-pegiat HAM, karena mereka menganggap bahwasanya itu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian selain daripada itu memang ketika kita melihat dari sisi tujuan dari hukum pidana itu, kan ada namanya hukum pidana itu salah satu tujuannya adalah untuk membuat jera. Nah, ketika seseorang dihukum mati, kapan dia diberikan kesempatan kan untuk memperbaiki perilakunya? Oleh karena itu memang sudah tidak relevan lagi hukuman mati ini diterapkan. Bahkan kalau saya tidak salah dalam rancangan undang-undang pidana yang baru ini, yang lagi ini belakangan memang cukup ramai juga dibicarakan kan, utamanya mengenai tentang penghinaan presiden kan sama penghinaan DPR, tapi kita tidak bahas ke situ. Kita bahas tentang rancangan undang-undang masalah hukuman-hukuman yang ada di RUU KUHP yang baru ini kan. Jadi di sana pidana mati ini tidak lagi dimasukkan dalam kategori hukuman pokok. Dia sudah merupakan suatu kategori hukuman yang bersifat kekhususan. Nah, ada beberapa perbedaan. Misalnya kalau dalam salah satu perbedaan, kalau di dalam RUU KUHP yang baru ini, rancangan undang-undang KUHP yang baru ini, di situ diberikan ada ada percobaan. Nah, misalnya dalam 10 tahun dia dibuat percobaan hukuman mati. Dalam artian dalam 10 tahun ini kita bisa melihat dia bahwa apakah dia berubah atau tidak. Artinya kalau dia misalnya ada perubahan dari sisi perilaku, maka akan dirubah yang tadinya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau atau pidana penjara 20 tahun kan. Berbeda misalnya dengan KUHP yang saat ini. Kalau yang saat ini kan memang ketika memang dia sudah diputus hukuman mati, dia tidak bisa dirubah lagi kan, kecuali misalnya dengan gerasi kan. Selain daripada itu tidak bisa. Tapi kalau di dalam RUU KUHP ini banyak sekali perubahan, antara lain itu masa percobaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang kita kenal tadi adalah hukuman penjara. Hukuman penjara ini kan lagi-lagi saya sebutkan bahwasanya ini kan tujuannya adalah untuk untuk membuat jera si terdakwa, si pelaku kan, kemudian untuk memperbaiki agar bisa memperbaiki dirinya, sikapnya, kemudian tidak kalah penting selain daripada itu adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Nah, misalnya kan kalau mencuri kan, biar dia tidak mencuri di tempat lain lagi, maka dia dipenjara. Baru yang ketiga itu adalah namanya kurungan. Kalau kurungan sama penjara ini sebenarnya hampir sama, tidak terlalu banyak perbedaan. Perbedaannya hanya terletak kepada perbedaan terhadap lama tahanannya. Misalnya kalau penjara itu relatif lebih lama, sedangkan kurungan itu tidak lama dia kan, misalnya kurang dari 1 tahun. Kemudian kalau kurungan biasanya itu bersifat alternatif, artinya ada pilihan, misalnya denda atau kurungan misalnya. Kemudian kalau dia kurungan misalnya itu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan di wilayah hukum tempat dia diadili, artinya tidak bisa dipindahkan. Kalau penjara itu bisa, misalnya awalnya dia di Salambue kan,
kemudian dia dipindahkan ke Tanjung Gusta misalnya, atau ke apa namanya, lapas-lapas lain lah. Tapi kalau kurungan dia hanya berada dalam wilayah itu. Itu terkait dengan perbedaan kurungan. Bahkan kalau di dalam RUU KUHP ini juga di situ kurungan sudah tidak dimasukkan dalam kategori hukuman pokok, karena memang kurungan itu kan merupakan alternatif lah, dalam artian hampir banyak kemiripan dengan penjara. Kemudian denda. Nah itu kalau denda sebenarnya itu sudah lazim kita dengarkan. Baru ada yang memang yang cukup mungkin sangat jarang sekali, bahkan orang hukum, praktisi hukum pun saya yakin sangat jarang sekali mendengar ini. Ternyata ada yang namanya hukuman pokok itu adalah hukuman tutupan. Nah ini hukuman tutupan ini sebenarnya berlaku berdasarkan undang-undang, kalau saya tidak salah undang-undang nomor 20 tahun 46. Nah jadi pidana hukuman tutupan ini sama seperti penjara sebenarnya kan, cuma kalau ini ada rumah tutupan tertentu dan perlakuannya itu lebih baik daripada penjara. Bahkan yang sangat menggelitik sekali ketika saya baca PP-nya itu, bahkan uang rokoknya pun disediakan. Bahkan bagi orang yang tidak merokok pun uang itu diganti dengan uang. Nah, kemudian makanannya juga harus lebih baik daripada penjara. Ini memang sangat jarang sekali diterapkan, karena salah satu syarat untuk pidana tutupan ini adalah suatu perbuatan yang mana akibat asal daripada usulan perbuatan tersebut patut dihormati. Artinya niatnya melakukan kejahatan itu patut dihormati. Sebenarnya memang masih kadang di lapangan ini, Nurul, banyak hal-hal yang memang perbuatan itu merupakan suatu tindakan pidana kriminal, tapi kalau kita lihat dari segi niat, misalnya niat itu adalah niat yang bagus. Sebagai contoh misalnya, belakangan ini cukup viral juga tentang kasus Habib Rizik, yang mana kan kalau kita lihat itu akibat adanya kegiatan Maulid Nabi kan, kemudian adanya kerumunan. Nah, semisalnya kalau saya kaitkan dengan pidana tutupan ini sebenarnya cukup relevan, tapi memang tidak di Indonesia sangat jarang sekali. Bahkan sepengetahuan saya, dari undang-undang ini diberlakukan baru satu, itu yang putusannya terhadap pidana tutupan ini. Misalnya kalau saya tidak salah itu terkait dengan Tan Malaka ya, artinya dia itu semacam tahanan politik gitu. Artinya dia tidak seperti lebih baik daripada penjara gitu lah. Hanya saja kebebasannya itu dicabut kan. Itu dia terkait dengan hukum tutupan. Nah, baru selain daripada itu, ada juga penambahan di dalam RUU KUHP ini. Saya lihat di samping ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, ternyata di dalam RUU KUHP ini ada juga namanya hukuman pengawasan. Kemudian ada juga tambahan tentang kerja sosial. Nah, itu ada penambahan hukuman yang nantinya mudah-mudahan ya RUU KUHP itu cepat selesai, bisa kita gunakan. Artinya memang banyak kadang hal-hal di dalam bagaimana kitab undang-undang hukum pidana ini kan yang kita pakai saat ini memang sudah cukup lama. Itu sudah dari zaman Belanda kita gunakan kan. Sehingga memang banyak hal-hal yang menurut kita juga dari segi praktisi hukum sudah tidak relevan lagi kita gunakan hari ini kan. Misalnya bagaimana seorang yang mencuri buah mangga misalnya kan harus dipenjara dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tambahan dalam hukuman pada RUU KUHP ini kan harusnya hal-hal seperti itu
misalnya bisa diganti dengan pekerja sosial, misalnya membersihkan ini misalnya dalam beberapa waktu tertentu kan. Nah, itulah kita juga berharap sebenarnya itu bisa cepat diselesaikan atau cepat terselesaikan oleh badan legislatif kita, sehingga bisa cepat kita kita aplikasikan dalam kehidupan berpraktisi hukum ini. Nah, kurang lebih itulah gambaran-gambaran mengenai hukuman-hukuman ini. Nah, nanti setelah ini mungkin barulah kita bahas kira-kira apa hal-hal yang menjadi alasan agar terlepas daripada hukuman-hukuman tersebut. Oke, terima kasih Bang Samsuri. Berulangi sekali lagi rekan RFM, jenis-jenis hukuman yang pokok diantaranya ada hukuman mati, penjara, kurungan, denda. Terus tadi ditambahkan juga hukuman tutupan. Terus ada juga hukuman-hukuman tambahan lainnya ya rekan RFM. Nanti akan kita bahas tentang tema yang sudah Nurul sebutkan tadi, terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam hukum pidana. Jadi rekan RFM tetap stay di 105 RFM, the best radio station in Padang Sidimpuan. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan RFM masih dengan Nurul bersama Bang Samsuri Ashari Nasution SH dalam talk show hukum kita di malam hari ini dengan tema alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam hukum pidana. Tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang jenis-jenis hukuman baik yang pokok maupun yang tambahan ya Bang Samsuri. Iya. Untuk tema kita di malam hari ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Silakan disampaikan Bang Samsuri. Oke, baik Nurul. Untuk lanjutan daripada yang tadi, bahwasanya tadi di sesi pertama kita sudah bahas mengenai sanksi-sanksi ataupun hukuman-hukuman baik yang diatur dalam KUHP saat ini maupun dalam rancangan kitab undang-undang yang saat ini sedang digodok oleh anggota DPR RI kita kan. Nah, pada prinsipnya tadi seperti yang saya katakan, bahwasanya hukuman pidana ini itu kan diatur berupa sanksi. Namun perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa hal atau ada beberapa poin yang harusnya misalnya kita mempertanggungjawabkan perbuatan itu dengan menjalankan suatu hukuman, namun oleh karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga kita dibebaskan terhadap hukuman tersebut. Memang Nurul di dalam KUHP ini sebenarnya tidak terlalu jelas ya dijelaskannya yang mana itu kategori alasan pembenar, yang mana itu alasan pemaaf kan. Namun di sini sebenarnya hampir sama, namun di sini hanya bisa kita lihat perbedaannya itu. Misalnya kalau alasan pemaaf itu lebih bersifat alasan yang secara subjektif. Nah, dalam artian melihat dari sisi orangnya kan. Sedangkan kalau alasan pembenar itu dilihat dari sisi objektif ataupun perbuatannya. Kemudian kalau alasan pemaaf ini, dia itu suatu perbuatan yang terbukti secara sah, namun oleh karena ada sesuatu hal maka perbuatannya itu dimaafkan. Sedangkan kalau alasan pembenar ini, dia memang merubah suatu perbuatannya yang tadinya melawan hukum menjadi tidak melawan hukum. Nah, hanya sebatas itu perbedaan yang bisa saya sampaikan kan. Nah, alasan pembenar ini misalnya diatur di dalam pasal 48 KUHP. Jadi saya bacakan pasalnya Nurul ya. Jadi dalam pasal 48 KUHP ini, barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Nah, jadi di sini kekuasaan di sini harus bisa kita artikan memang si pelaku ini tidak bisa melawan gitu kan. Nah, jadi kemudian paksaan ini juga sebenarnya dibagi atas 3. Ada yang bersifat absolut. Nah, yang bersifat absolut ini memang sama sekali kita tidak bisa memilih. Nah, itu bersifat absolut. Misalnya ketika tangan kita digenggam begitu kuat sehingga kita melakukan misalnya pengerusakan gitu kan, nah, ataupun
dengan tangan kita digenggam, dipaksa kuat untuk menandatangani dokumen sesuatu yang memang bukan hak kita misalnya kan, sehingga dari situ misalnya kita terkena pemalsuan tanda tangan misalnya kan. Nah, jadi itu salah satu contoh sifat paksaan yang absolut. Jadi kita tidak ada pilihan lain, tidak bisa memilih. Kemudian ada yang bersifat relatif. Jadi kalau relatif ini misalnya ada pilihan, kita masih bisa memilih, tapi memang dalam posisi kita terpaksa. Misalnya kita ditodongkan pistol, kamu memilih pistol ini saya tembakkan ke kepalamu atau membakar gedung itu misalnya kan, itu kan masih ada pilihan. Nah, itu bersifat relatif, walaupun memang pilihannya tentu pasti kita daripada mati, pasti kita lebih memilih untuk melakukan membakar kan gitu kan. Namun proses membakar itulah nanti tidak termasuk dalam kategori perbuatan apa kan, termasuk alasan pembenar sehingga kita lepas dari hukuman. Kemudian ada yang namanya dalam paksaan dalam keadaan darurat. Jadi kalau dalam keadaan darurat ini misalnya pada suatu hal tertentu, katakanlah misalnya ada suatu peristiwa kebakaran misalnya kan, kemudian kita pecahkan kaca ini misalnya kan, sehingga kita tidak bisa dikenakan pasal pengerusakan. Atau misalnya yang lebih ekstrim lagi, ketika misalnya di tengah lautan kita berada di atas perahu, katakanlah misalnya perahu itu mengapung satu lembar papan saja, ataupun misalnya katakanlah misalnya satu pelampung saja, kita boleh membunuh untuk menyelamatkan diri kita di situ. Misalnya kita berantem atau kita tolakkan misalnya teman kita yang dalam satu perahu ini, karena misalnya itu hanya cukup menyelamatkan satu orang saja gitu. Darurat, ya. Itu dia bersifat keadaan darurat. Nah, itu dia mengenai tadi yang bersifat terpaksa atas suatu kekuasaan. Kemudian alasan pembenar lainnya itu diatur dalam pasal 50, yang mana di dalam pasal 50 KUHP ini dikatakan begini: barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum. Ini memang sudah sangat jelas, banyak contohnya. Misalnya ketika polisi menembak seorang pelaku ataupun bandar narkoba yang akan melakukan perlawanan misalnya kan, proses penembakan itu kan tidak bisa dihukum kan, karena memang itu atas memang perintah atau menjalankan peraturan perundang-undangan. Atau misalnya seorang militer yang membawa senjata api kan, itu juga tidak bisa kita kenakan misalnya undang-undang darurat kan tentang SENPI kan, karena memang sudah tugas dan kewenangannya lah di dalam hal itu kan, membawa senjata api itu, sehingga tidak terlalu sulit kita pahami. Kemudian di dalam pasal 51-nya dikatakan begini: barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum. Kemudian di dalam ayat 2-nya, perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan hukuman, kecuali jika pegawai yang di bawahnya atas kepercayaannya memaknai bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah menjalankan perintah itu menjadi kewajiban yang di bawah tadi. Artinya ini adalah perintah jabatan gitu. Misalnya sebagai contoh, misalnya syarat, sebelum contohnya saya jelaskan dulu untuk syarat dalam pasal ini. Setidaknya ada 2 syarat. Yang pertama, syaratnya adalah antara si pemberi perintah dengan orang yang diberikan perintah itu harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian. Misalnya sama-sama pegawai polisi misalnya, atau sama-sama pegawai lapas misalnya, atau sama-sama pegawai negeri kan gitu. Yang kedua, perintah
atas orang yang berhak atau tidak berhak, tapi patut diduga perintah itu merupakan dalam lingkup pekerjaannya. Nah, misalnya begini, contoh, misalnya katakanlah ini contoh ya, contoh. Misalnya seorang anggota atau yang bertugas di polisi Pamong Praja, nah, kemudian dia diperintahkan untuk membongkar suatu bangunan. Nah, di dalam pikirannya perintah itu dilakukan oleh karena memang si bangunan ini misalnya tidak melengkapi izin bangunan. Sementara misalnya perintah ini dilakukan pimpinan, ada kesalahan prosedur yang sebenarnya seharusnya masih ada prosedur lain yang harus dilakukan sebelum melakukan pembongkaran, misalnya peringatan. Nah, oleh karena misalnya si yang punya bangunan ini merasa itu merupakan suatu perbuatan pengerusakan, maka dia melaporkan si pegawai ini dalam hal pengerusakan, karena menurutnya tidak harus dibongkar gitu kan, harusnya misalnya diberikan peringatan dulu gitu kan. Nah, sehingga si pegawai tadi bisa dibebaskan dengan alasan bahwasanya dia menganggap bahwasanya perintah itu merupakan suatu tugasnya gitu kan. Iya. Atau beda hal misalnya, tidak semua perintah atasan kita anggap bahwasanya oleh karena perintah atasan sehingga kita bebas hukuman, bukan begitu juga maknanya kan. Misalnya pegawai lapas misalnya datang kepala lapas atau pimpinannya menyuruh salah satu anggota lapas misalnya untuk memukul tahanan misalnya kan, itu tidak termasuk ruang lingkup dalam hal pasal ini kan, walaupun memang itu perintah atasan. Tapi kan secara dia bisa berpikir bahwasanya memukul tahanan itu bukan merupakan suatu tugas kan yang diberikan undang-undang, sehingga itu tidak termasuk kan. Jadi sebenarnya dia cukup tipis, tapi intinya perintah itu memang harus disadarinya atau dimaknainya merupakan suatu tugasnya gitu. Iya. Nah, walaupun memang misalnya perintah ini misalnya sebenarnya masih mengambang, dalam artian masih unprocedural. Misalnya kan banyak kejadian gitu, misalnya si pimpinan ininya yang ini kan, yang mungkin ada kesalahan kan, tapi oleh karena misalnya diperintahkan kepada anggotanya ini, jadi seolah-olah terakhir anggotanya inilah yang ini kan. Padahal sebenarnya terhadap anggota ini, kalau unsur-unsur pasalnya bisa sebenarnya dibebaskan ketika berkaitan dengan unsur-unsur pasal 51 ini. Dan dia bisa melakukan pembelaan dalam hal bahwasanya ini adalah suatu perintah jabatan, begitu kurang lebih. Iya. Nah, itu dia untuk alasan pembenar ini. Nah, kalau alasan pembenar ini tentu biasanya akan bunyi putusannya berupa onslah. Nah, artinya lepas dari segala tuntutan. Sebelumnya saya jelaskan bahwasanya hukuman pidana ini kan putusannya itu terdiri dari 4 menurut. Yang pertama itu kita kenal misalnya terbukti secara sah melakukan perbuatan hukum sehingga misalnya dipidana. Iya. Kemudian yang kedua ada yang kita kenal dengan istilah onslah, lepas dari segala tuntutan hukum. Kemudian yang ketiga pisprak, bebas, artinya tidak terpenuhi unsur pidananya kan. Kemudian mungkin alasannya inilah tidak dapat diterima, atau misalnya ada kekurangan identitas ataupun surat dakwah kabur kan. Nah, masalah lepas ini tentu dia terbukti suatu perbuatannya ini, namun oleh karena alasan tertentu, misalnya alasan pembenar yang ada dalam pasal 51 atau pasal 50, sehingga misalnya dia harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum itu. Saya rasa itu, Nurul. Oke, untuk alasan pemaafnya, Bang Samsuri? Di sesi kedua ini aja. Oke, nanti kita lanjut di sesi berikutnya ya. Baik, rekan rekan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama Nurul dan juga Bang Samsuri, bisa bergabung via SMS ataupun telepon di 0822 9999 615. Di sesi berikutnya kita akan bahas terkait dengan alasan pemaaf rekan rekan. Tetap di 105 Raw FM.
105 FM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan FM masih dengan Nurul ya di talk show hukum kali ini dengan tema alasan pemaaf dan juga alasan pembenar dalam hukum pidana. Di sesi sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan alasan pembenar. Ada tadi paksaan, kemudian menjalankan perundang-undangan serta perintah jabatan. Selanjutnya rekan Raw kita akan bahas terkait dengan alasan pemaaf. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan Nurul bisa melalui SMS ataupun telepon di 0822 9999 6105. Silakan Bang Samsuri dilanjutkan. Oke, baik Nurul, saya lanjutkan. Kalau tadi misalnya alasan pembenar ini, tentu tadi yang berubah adalah dari sisi perbuatannya yang tadinya melawan hukum sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau dari terkait dengan alasan pemaaf ini, misalnya sifatnya itu terkait dengan subjektivitas atau secara subjektif. Misalnya ini sebenarnya berkaitan dengan mens rea-nya. Dalam artian mens rea ini adalah kesengajaan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP. Yang pertama itu di dalam pasal 44 KUHP. Di dalam pasal 44 ini, barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya, tidak boleh dihukum. Nah, ini maksudnya berlaku kepada orang yang tidak sempurna akalnya atau berubah akalnya. Misalnya orang gila. Iya. Nah, sehingga kan kalau orang gila itu kan dia tidak tahu, tidak sadar bahwasanya itu merupakan suatu perbuatan yang salah atau benar. Kemudian misalnya orang yang penyakit epilepsi ya, yang tiba-tiba keadaan sadar itu berubah. Misalnya secara dia normal. Iya. Cuma ketika misalnya istilahnya penyakit epilepsi ini kambuh sehingga misalnya dia hilang kesadaran. Misalnya karena ketika penyakit, sebagai contoh misalnya saya gambarkan, misalnya pada saat epilepsinya kambuh, tiba-tiba dia mendorong misalnya seseorang ke dalam jurang kan, sehingga misalnya yang didorong ini meninggal misalnya kan, perbuatan itu tidak bisa kita kategorikan sebagai perbuatan itu harus karena adanya tadi penyakitnya ini, maka harus dikenakan dalam hal alasan pemaaf baginya kan. Tapi tidak berlaku misalnya terhadap kehilangan kesadaran ketika mabuk. Iya. Kan itu sebenarnya karena mabuk ini kan pasti masih ada sisi sadarnya kan. Nah, berbeda misalnya kalau yang gila ataupun epilepsi kan, itu memang sama sekali kehilangan rasa sadar. Nah, itu pun sebenarnya di dalam pembuktian harus memang betul-betul dibuktikan kan. Tentunya dengan adanya keterangan ahli dalam hal ini adalah dokter kejiwaan. Apakah dilihat dari riwayat penyakitnya, misalnya ketika itu dia dia penyakit epilepsi kan, atau bagaimana. Maka sangat artinya berhati-hatilah ketika berurusan dengan orang yang tidak waras dalam tanda kutip gila kan. Karena dia bisa berbuat apa saja kepada kita, tapi kita tidak bisa berbuat apa sama dia kan. Iya, benar. Nah, itu yang pertama terkait dengan pasal 44. Kemudian di dalam pasal 49 dikatakannya, barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda orang lain atau kepunyaan orang lain, daripada seseorang yang melawan hak dan mengancam dengan segera, saat itu juga tidak boleh dihukum. Nah, misalnya ini contoh kita dalam hal mempertahankan diri. Misalnya ada seorang pencuri. Nah, kemudian pada saat itu karena dia kepergok misalnya, dia mengancam membunuh kita. Nah, oleh karena misalnya sifat ancaman ini, misalnya secara tidak sengaja kita melawan, parangnya misalnya senjata tajamnya jatuh, kemudian kita tebaskan, justru si pencurinya ini misalnya yang terbunuh misalnya kan. Kalau demikian halnya itu terjadi, maka si pelaku ini tidak bisa dihukum. Nah, setidaknya ada beberapa syarat ya.
Yang pertama syaratnya itu perbuatan itu harus terpaksa untuk mempertahankan diri dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan dan tidak ada jalan lain. Artinya harus memang itu salah satu-satunya cara. Kalau misalnya dalam hal masih ada cara yang lain yang bisa dilakukan dalam peristiwa itu, tidak boleh kan. Kemudian yang kedua, perlindungan terhadap badan dalam hal ini fisik kita kan. Iya. Kemudian kehormatan di sini dalam hal misalnya berhubungan dengan seksual. Iya. Jadi bukan kehormatan harkat dan martabat ya. Iya. Misalnya jangan pula nanti orang menghina kemudian kita melakukan pembunuhan, alasan kita karena mempertahankan hak, itu tidak dibenarkan dalam undang-undang ini. Kemudian yang ketiga, harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan seketika. Misalnya harus ada ancaman. Berbeda itu suatu perbuatan ketika kita itu ada ancaman atau tidak. Misalnya kalau orang mencuri kemudian kita pukuli, terus kita beralasan dengan hukum ini, ya tidak benar. Karena misalnya pada saat dia yang mencuri itu tidak ada ancaman, mungkin hanya kepergok saja. Berbeda misalnya kejadian ketika misalnya pada saat itu dia mengancam kita, misalnya kita kepergok kan, kemudian dia ambil parang diarahkan kepada kita misalnya. Itu kan memang posisi kita terancam. Itu ada juga kasus yang belakangan viral. Kasus saya di mana tadi kota mana misalnya begal itu kan, begal motor, kemudian pada saat di jalan motornya ini mau dirampok, tahu-tahu si pemilik motor ini melawan dan akhirnya menyebabkan si begalnya ini meninggal kan. Nah, akhirnya kan memang dia dibebaskan. Kemudian syarat yang keempat ini, ancamannya itu juga harus setara. Dalam artian tidak mungkin misalnya ancamannya misalnya hanya bersifat yang tidak mengakibatkan kematian, justru kita membuat kematian. Contoh misalnya kita diserang, dalam hal ini dia dengan tangan kosong misalnya kita memukul kita, batasan kita baru saat itu misalnya kita mengambil parang, nah, kemudian kita membunuh, nah, itu kan tidak benar, istilahnya tidak setimpal. Misalnya kalau misalnya dia memukul, tentu yang kita lakukan dalam hal membela diri yaitu pasti memukul juga kan, sehingga ketika misalnya hal itu dia melaporkan kita misalnya kita melaporkan dia sebagai penganiayaan, sebaliknya ketika dalam peristiwa itu kita melakukan pertahanan, dia tidak bisa melaporkan kita penganiayaan juga misalnya. Iya, baik. Karena ada memukul ini kan, ngerti maksudnya kan? Ngerti bang. Dalam artian harus setara dia perbuatannya, sepadan dia. Jadi tidak bisa lantas misalnya yang ancamannya berupa penganiayaan kita balas dengan pembunuhan, nah, tidak benar kan? Nah, tapi kalau misalnya ancaman misalnya sebatas berantem, penganiayaan, kemudian kita melakukan duel gitu kan, untuk mempertahankan diri, kita tidak bisa dilaporkan penganiayaan kan. Nah, atau misalnya kita diancam dibunuh, nah, kemudian tanpa sengaja ataupun karena berduel akhirnya si yang menyerang itu yang terbunuh, maka kita juga tidak bisa, kita harus dilepaskan karena alasan pasal 49 ini. Oke, terima kasih banyak Bang Samsuri Ashari. Juga karena waktu ya Bang ya, sudah baik, menunjukkan formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Itu artinya untuk diskusi kita pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Mungkin ada closing statement singkat aja Bang Samsuri, silakan. Ya sebenarnya ya itu tadi, bahwasanya semua tujuan hukum pidana itu kan harusnya adalah untuk merubah membuat keadaan efek jerah, kemudian membuat perlindungan, sehingga di dalam untuk mengatur itu perlu adanya suatu sanksi atau hukuman. Namun lagi-lagi saya katakan itu tidak berlaku secara umum, dalam artian ada hal-hal pengecualian terhadap hal tersebut. Sanksi itu antara lain adalah alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Oke, terima kasih banyak untuk narasumber kita di malam hari ini. Dan rekan-rekan, terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah menyimak.
Tetap di 105 Row FM karena setelah ini kita masih ada program lain rekan Row FM.